Saya ingin melanjutkan apa yang menjadi sharing saya di doa pagi tentang Filemon. Di doa pagi saya belum sempat menyelesaikan dan saya lanjutkan di kesempatan malam hari ini. Coba saya lanjutkan. Ini kisah saya ambil dari Filemon 1. Filemonnya cuma satu, memang hanya satu pasal saja. Ini bercerita tentang bagaimana Paulus ingin mendamaikan Filemon dengan Onesimus. Saya ulangi sebentar ya. Onesimus itu budaknya Filemon. Filemon ada kemungkinan bahwa dia sempat mencuri di tempat Onesimus dan Onesimus mencuri tempat Filemon dan kabur. Nah, akan kue ta. Kabur. Nah, setelah kabur, nah rupa-rupanya setelah kabur bertemu dengan Paulus di penjara di Roma. Nah, sekian lama Onesimus dimuridkan oleh Paulus. Kemudian ketika Paulus tahu bahwa Onesimus ini budak dari Filemon, yaitu anak rohaninya, dan sekarang statusnya dua-dua anak rohaninya, maka Onesimus disuruh Paulus untuk kembali. Kembali berdamailah dengan mantan tuanmu supaya masalah selesai. Nah, dalam surat Filemon nanti kalau sempat tolong dibaca sampai habis, cuman pendek kok. Pasalnya 1 sampai 25 saja. Banyak cerita di sana dan saya ingin melanjutkan apa yang menjadi pembahasan saya di doa pagi waktu itu. Kemarin saya sudah sempat bahas tentang si pelaku, yaitu Onesimus. Sedikit dari si korban, yaitu Filemon. Kali ini saya lanjutkan tentang karakter Paulus. Ya, tetap judul hidup dalam damai atau hidup damai. Kemarin saya sudah sempat bahas dari sisi Onesimus, saya ulangi secara cepat saja. Untuk pelaku, bagaimana supaya bisa hidup damai? Yang pertama, menunjukkan pertobatan, berjuang menjadi berguna. Yang kedua, memberi diri untuk dimuridkan. Yang ketiga, berani menanggung konsekuensi dosa. Penjelasan tidak saya ulang. Kemarin juga saya sempat jelaskan tentang si korban, Filemon. Yang pertama, yang harus disadari oleh si korban, yaitu Filemon, adalah segala sesuatu dipakai Allah untuk mendatangkan kebaikan. Mungkin saudara akan bilang, saya ini korban, saya ini yang disakiti, apanya yang kebaikan? Nah, coba kita belajar, saya ulangi sedikit aja ya, kita belajar dari yang namanya Yusuf. Yusuf ini tidak ada dosa, tidak ada kesalahan, dia dituduh oleh kakak-kakaknya, dia dipenjara oleh karena fitnahan Tante Pot, sama sekali tanpa dosa, tetapi di kejadian 50 ya, di akhirnya Yusuf bisa bilang, engkau memang mereka-rekakan sesuatu yang jahat mengenai aku, tetapi Allah mereka-rekakan demi kebaikan. Jadi percayalah, disakiti kita mengalami momen-momen yang tidak enak, nantinya akan mendatangkan kebaikan. Kalau kita sempat lihat di Roma 8:28, dia akan tertulis, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu ya, saya tidak perpanjang. Yang kedua, rekonsiliasi berguna untuk kedua belah pihak. Kalau kita lihat, kalau Yusuf tidak mau rekonsiliasi dengan saudara-saudaranya, maka hari ini orang Israel hanya punya 2 suku. Kenapa? Karena Yusuf memutuskan membalas dendam, dihabisin semua, dan suku Israel tinggal 2, Manasye sama Efraim aja, gitu kan? Kalau tidak mau rekonsiliasi. Jadi rekonsiliasi atau memulai hubungan kembali atau berdamai kembali dan memutuskan untuk berjalan bersama-sama ternyata berguna bukan hanya dua belah pihak, tapi satu bangsa yang besar. Rencana Tuhan bisa berjalan
karena rekonsiliasi itu ada. Saya tidak perpanjang. Dan yang ketiga, kita juga merasa korban, kita tidak selama-lamanya korban. Kita juga pernah buat salah sama orang. Kalau kita pernah buat salah sama orang, kita juga ingin diampuni kan? Kita juga ingin dibebaskan kan? Apalagi dosa kita yang besar sama Tuhan, sudah dibebaskan sama Tuhan. Sudah sepantasnya kita membebaskan, kita mengampuni orang dan mau berdamai. Nah, kita hari ini pembahasannya di sosok pendamai, yaitu Paulus. Kita buka sama-sama Filipi 3 ayat yang ke-50. Filipi 3 ayat yang ke-10. Filipi 3 ayat yang ke-10. Kenapa harus ada pendamai? Kenapa harus ada Paulus? Sambil dibuka, saya mau cerita sebentar. Kenapa sih Paulus ini kok mau-maunya, repot-repot, kok mau-maunya, kok kurang kerjaan banget jadi pendamai? Apa untungnya bagi Paulus? Ternyata kalau kita baca di surat Filemon, Paulus ini tidak untung apa-apa loh. Melalui perdamaian antara Onesimus dan Filemon. Bahkan Paulus adalah pihak yang dirugikan. Kita tahu di suratnya kalau kita baca, itu kalau Onesimus punya hutang sama Filemon, yang nanggung Paulus. Rugi pertama. Dan yang kedua, Paulus dirugikan dari sisi apa? Dia dapat Onesimus ada yang melayani dia. Sekarang dia suruh Onesimus balik untuk melayani Filemon. Jadi kehilangan satu pengerja. Bahkan Paulus sosok yang dirugikan sekali. Kenapa? Mengapa kok mau repot-repot begini? Nah, kita ingat bukankah Kristus juga sama? Tuhan Yesus juga sama. Enak-enak di surga, kok lapo repot-repot turun ke dunia menjadi pendamai antara kita manusia dengan Allah. Coba renungkan sebentar. Paulus meneladani Kristus. Kristus mau rela turun demi mendamaikan manusia dengan Allah. Paulus juga sama, meneladani Kristus, rela supaya tercipta sebuah perdamaian, supaya bisa hidup dengan damai. Dia rela meskipun kehilangan, ada mungkin kehilangan dari sisi uang, ada mungkin kehilangan dari sisi pelayan, teman baik, gitu kan? Tapi dia rela. Untuk apa? Demi pelayanan, demi cinta kita pada Kristus. Demi mandat kerajaan terjadi di dunia ini. Coba Filipi 3:10. Saya bacakan. Yang ku kehendaki, yang Paulus kehendaki Allah mengenal dia, yaitu mengenal Yesus, dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Rupanya ini yang menjadi moto Paulus, bahwa dia ingin serupa dengan Kristus. Kalau Kristus mengorbankan nyawanya demi untuk menciptakan perdamaian, bukankah kita semua yang mengaku anak-anak Tuhan, anak-anak Kristus, bukankah kita harusnya mencontoh sosok Yesus atau mencontoh sosok Paulus dengan menjadi pendamai, menjadi juru damai, supaya kita serupa dengan dia. Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29 mengatakan demikian. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Target kita tidak ada lain, tidak ada bukan, serupa dengan Kristus, serupa dengan Yesus. Bisa, harus bisa. Bisa, pasti bisa. Nantinya kita akan bisa. Sekarang kita berproses ke sana. Yang penting bersedia. Bersedia diproses. Nah, Paulus rupa-rupanya ketika di masa tuanya, ketika dia di penjara di Roma,
kita bisa tahu dia sudah serupa dengan Kristus. Dia rela mengorbankan sedikit dari hartanya. Kalau kita lihat di Filemon itu kan ada dia menjadi penjamin utang bagi Onesimus. Nah, karakter-karakter ini yang harus kita miliki ketika kita menjadi pendamai. Sedikit 3 karakter Kristus yang wajib kita miliki. Yang pertama, bersedia memuridkan. Kita lihat perjalanan Paulus tidak lepas dia dari memuridkan orang, mulai dari Timotius, Filemon juga murid rohaninya, Onesimus selalu memuridkan orang. Kita lihat perjalanan Yesus, memuridkan 12 muridnya, 70 murid. Nah, kita sebagai kita yang ingin serupa dengan Kristus, bukankah kita juga harus memuridkan? Oh, saya bukan pendeta, itu tugasnya Pak Aan, itu tugasnya Bu Henok, Bu Inggawati. Oh, itu tugasnya pendoa-pendoa yang lainnya. Kok saya jemaat biasa, tidak perlu. Tidak. Ini panggilan semua. Kita bisa memuridkan. Minimal yang kita muridkan adalah anak, istri, suami, atau yang lain. Teman, tetangga, rekan kerja, mungkin. Siapapun itu yang ingin bertanya tentang Yesus, siapapun itu yang ingin mengenal Yesus, kita wajib muridkan. Jangan punya mental maklar. Apa itu maklar? Saya ada jiwa yang mau bertobat, tolong Pak Aan muridkan ya. Tolong Tante Inggawati muridkan ya. Saya maklar saja. Atau tolong Bu Lydia muridkan ya. Saya dadah. No. Tuhan utus dia ke tempat kita untuk kita muridkan. Tentu saja kita nggak akan pernah bisa memuridkan orang kalau kita sendiri belum pernah dimuridkan. Makanya nggak heran kita males memuridkan orang karena kita sendiri tidak pernah dimuridkan. Kita sendiri tidak tahu memuridkan itu seperti apa sih. Dimuridkan itu seperti apa, kita nggak tahu. Karena itu nggak heran perjalanan kita begini aja. Apa yang penting aku sudah bawa jiwa, tak taruh di gereja, nanti biar Pak Aan sama Bu Inggawati yang memuridkan. Saya nggak ikut-ikut. No, Pak Aan punya waktu, punya keterbatasan. Tante Inggawati punya waktu, punya keterbatasan. Nggak bisa kalau semua harus ke mereka. Memang mayoritas di mereka kita bawa jiwa ke gereja Betani Jombang, iya. Tetapi untuk memuridkan, ini adalah perjalanan hidup. Hari lepas hari yang kumpul sama kita, itu yang kita ajarkan. Contoh, pada suatu saat saya bersama keluarga, sudah pernah saya sharingkan juga, saya, istri, anak-anak itu pergi ke, sebelum pandemi ya, pergi ke TP. TP sebelum pandemi, tahu sendiri ya bagaimana antriannya, bagaimana parkirannya susah kan, apalagi cari tempat parkir di dekat pintu. Ketika saya berjalan sama teman gitu ya, saya ada teman sama keluarga saya punya kebiasaan, yaitu setiap mau masuk parkiran selalu berdoa dulu. Dalam nama Yesus, saya dapat tempat parkir yang paling dekat dengan pintu masuk, tempat parkir yang enak, kiri kanannya enak, tidak dapat celaka, dan lain sebagainya. Dalam nama Yesus, aku adalah orang yang berhasil dan beruntung. Dalam nama Yesus, amin. Ya, teman di sebelah saya cuma bilang, ini apaan sih orang ini, aneh banget sih. Saya dulu diajari, om begitu sih memang ya. Jadi saya mempraktekkan itu, dan secara nggak sadar saya menularkan ke teman saya. Dan betul, naik tidak berapa lama ketika saya lewat, orang depan saya, depan pintu, mobilnya keluar, saya parkir. Loh, emang gitu tak bisa ya? Loh ya bisa, makanya praktek dong. Nah itu salah satu contoh sederhana memuridkan. Bukan berarti kita harus buka kelas, bukan kita harus belajar, ngajar gitu ya. Enggak, tapi dalam kehidupan sehari-hari yang kita menghidupi firman tuh loh. Itu yang kita ajarkan. Nanti ya lain kali kalau kamu dapat kesempatan praktek. Oh itu yang diajarkan. Dulu saya diajari om. Pohon mangga, mama saya sih yang diajari, mama saya ngajar saya.
Pohon mangga lama tidak berbuah. Sama Om Henok ngomong, doakan sendiri, tumpangi tangan. Musim depan mangga saya berbuah. Dan betul, setelah itu mangganya berbuah. Dan orang yang lihat kan, loh, simple ya, sederhana ya. Ya itu yang kita ajarkan. Nanti di tempatnya orang, belajar. Mohonku gak berbuah-buah, ayo doakan. Dulu saya mendoakan berbuah, kamu juga bisa. Jangan punya mental, pohon mangga saya tidak berbuah, coba undang tante, coba undang Aan, coba undang pendoa syafaat untuk rame-rame tumpang tangan baru berbuah. Enggak, kita semua bisa. Sama-sama anak kok. Memuridkan. Yang kedua, karakter apa yang harus kita miliki adalah yang kedua, bertutur kata sopan, lembut, dan menyenangkan. Kita ini pendamai, bukan mau cari ribut. Kalau orang berangasan, ngomong kita mendamaikan orang, terus kita bentak-bentak orang, tidak ada orang mau berdamai gara-gara kita bentak. Misal anak kita berdua bertengkar gitu ya, terus kita dengan suara tinggi, ayo, kamu minta maaf, kamu minta maaf. Iya, yang minta maaf itu ya mereka karena takut dibentak, bukan dari dirinya sendiri mau minta maaf. Belajar bertutur kata yang sopan lembut. Kalau kita lihat, ya perhatikan baik-baik, Filemon. Di kitab Filemon tuh, lihat bahasanya Paulus. Salah satu contohnya ya, ayat 8, Filemon 8. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku memiliki kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku di dalam penjara. Loh, kan enak toh bahasanya. Paulus bisa saja nulis, aku adalah pemimpin tertinggi dari gereja. Karena itu aku perintahkan kamu Filemon, terimalah Onesimus. Bisa? Bisa. Diterima? Mungkin diterima. Grundel? Pasti. Gitu kan? Nih, lihat bahasanya. Sekalipun dalam Kristus aku memiliki kebebasan penuh untuk memerintahkan padamu. Aku Paulus memerintahkan padamu harus berdamai. Bisa? Bisa-bisa saja. Dituruti ya dituruti. Kepeksa. Tapi nanti deloken ae Paulus gak ono tak usir maneh iki Onesimus gitu kan. Tendang aja. Belajar. Beberapa hari ini saya punya perenungan yaitu Markus 7 ayat 21-23. Ini ada perenungan. Markus 7 ayat 21. Sebetulnya lemah lembut, sopan, pribadi yang menyenangkan. Itu kita dapat dari mana sih? Markus 7 ayat 21. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, bla 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 bla. Kita tahu dari hati itu yang keluar. Kalau hati kita lembut, kalau hati kita sopan, kalau hati kita menyenangkan, keluarnya pasti menyenangkan. Dulu saya percaya gini. Oh, orang itu di luarnya tok kok jahat, tapi hatinya itu sebetulnya lembut. Sekarang saya mulai nggak percaya gara-gara ayat ini. Lah kalau memang hatinya berangasan, yang keluar ya berangasan. Kalau memang dari dalam suka ngamuan, keluarnya ya ngamuan. Kalau dari dalam sukanya main perintah, keluarnya juga main perintah. Nanti rubah yang di dalam, rubah hati ini. Paulus, orang berangasan. Siapa yang tidak tahu Paulus? Orang tidak kenean. Begitu giatnya membela Tuhan waktu itu. Ada orang yang menghujat, dalam tanda kutip menghujat Allah. Dia bunuh, dia bantai.
Kita masih ingat kisahnya waktu dia bersama-sama dengan Markus. Masih ingat enggak? Markus itu orang muda pada waktu itu. Begitu porek sedikit langsung Paulus tinggalkan. Jangan diajak lagi. Sudah pulangkan saja ke rumah orang tuanya. Bagaimana emosiannya dia? Makin hari makin belajar, makin serupa Kristus. Di akhirnya dia sebut Markus. Tolong dong bawa Markus ke sini karena pelayanannya berguna bagiku. Dulu, kalau dulu kita ngamuan, ya dulu karakter kita. Sekarang belajar. Ayo ganti. Hati kita menjadi ganti yang lembut, yang sopan, yang menyenangkan. Bagaimana cara ganti hati? Berdoalah tiap hari. Masukkan hal-hal yang baik itu dalam kita. Kalau kita sering memasukkan hal-hal yang baik, keluarnya baik. Contoh sederhana. Sempat saya sharingkan juga di doa pagi, main-main dengan pikiran, gitu ya. Kalau kita berpikiran apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita pikirkan cabul, lama-lama hati kita jadi cabul. Kita sudah tidak bisa kontrol lagi, tahu-tahu yang keluar ya cabul. Kalau yang kita pikirkan itu, aku sumpek, aku butuh duit, rasanya nyolong titik, rasanya bolehlah, bisa lah. Itu yang kita pikirkan terus menerus, ada kesempatan itu yang kita lakukan. Tapi kalau pikiran kita penuhi dengan firman, belajar, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Apa sih merenungkan? Saya punya kebiasaan, saya tularkan dengan anak-anak home community. 1 minggu kita merenungkan 1 saja ayat. 1 minggu. Terus-menerus dibaca, direnungkan, dibaca, dipikir. Dapat apa tulis. Dapatnya akan banyak. Contoh, dalam seminggu ini saya sedang merenungkan tentang Markus 7. Yang tadi itu kan, sebab dari dalam hati seseorang timbul segala pikiran jahat. Itu terus tiap baca, tiap pagi, siang, sore itu tak baca. Nanti dapat insight apa, saya catat. Dapat Tuhan bicara apa, saya catat. Itu saya ulangi terus-menerus. Kalau itu rajin kita ulang, tidak ada yang jahat yang masuk, lihat. Entah berapa lama, entah seminggu, entah sebulan, entah 3 bulan, entah setahun, pasti ada perubahan. Rubah yang di hati, inputnya dirubah, keluarnya pasti berubah. Yang ketiga, kita lihat Filemon 1 ayat 18. Filemon 1 ayat 18. Ini yang terakhir yang sering kali membuat orang itu menjadi males jadi pendamai. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu padaku, Paulus. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya. Ya, kalau sudah menjadi pendamai, siap apa? Siap rugi, siap berkorban. Bisa saja Filemon ngomong, enak aja terima, terus uang 100 juta yang dicolong piye? Gitu ya, contoh. Paulus, wes kalau kamu gak rela, aku yang bayar. Paulus bilang gitu. Tuhan Yesus kita rugi sedikit kadang-kadang nggak mau. Tuhan Yesus nyawa dirugikan. Mati. Kita kadang-kadang korbannya nggak sampai banyak kok. Tuhan berikan kita sesuai dengan kemampuan kita. Kadang-kadang korban kita nggak banyak. Kita sudah keberatan. Mungkin cuman korban perasaan, dilok-ilokno, kita sudah nggak mau. Mungkin cuman korban bensin, kita juga sudah nggak mau. Mungkin cuman korban apa?
makan siang kek. Oh iya, jadi pendamai enggak gampang. Kemarin sempat ada yang berseteru gitu ya. Saya dan istri ada orang berseteru dan ada yang minta bantuan gitu ya. Salah satu statement dari yang si korban yang membuat saya cukup tersentak karena itu berbarengan dengan saya mempersiapkan materi ini. Jadi materi ini jadi 2-3 hari setelahnya orang itu pada waktu emosi dia ngomong, si korban itu yang mau didamaikan. Kamu ini bisa tolong apa? Mau atur-atur saya. Saya punya masalah ini bisa kamu tolong. Lah ya langsung sudah siap gini. Loh bila perlu. Kalau kamu enggak sanggup, ini kan kebetulan masalah anak ya, enggak bisa jaga. Kalau kamu memang menyatakan, istri saya bilang, kalau kamu memang menyatakan bahwa saya enggak sanggup jaga ini anak, sudah bawa pulang Jombang, saya ngasuh. Dengan perkataan siap seperti itu, gua kaget ya. Temenan dah. Lu sungguhan. Siap, bawa pulang Jombang, saya ngasuh, saya yang sekolahkan. Nah, dia baru setelah itu ngelendek, enggak jadi marah. Oh, orang ini enggak omong tok ya, berarti siap korban ya. Baru ngelendek. Ya enggak jadi dikirim anaknya sih sampai sekarang. Ya kadang-kadang hanya kita perlu kesiapan, atau juga Filemon juga enggak ditulis kan, Paulus benar-benar bayar apa enggak kita enggak tahu juga. Tapi orang tuh tahu bahwa kita ini siap berkorban bagi dia. Oh, kamu tuh enggak cuma ngomong tok toh ternyata. Kadang-kadang yang orang keberatan dari kita, kamu itu cuma lambene tok, ngomong tok akeh, pinter. Buktinya mana? Buktinya mana? Itu yang dituntut orang dari kita. Siap. Saya enggak lama-lama, saya selesaikan ini. Nanti di sesi 2, barangkali ada yang punya kesaksian, punya pengalaman, bagaimana menjadi pendamai, menjadi juru damai. Monggo dilanjut di sesi 2 nanti kita sharing-sharing lebih lanjut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin Bu Gembala. Terima kasih Pak Ivan ya. Ya sebelum ke Bu Gembala, wah ini ada satu hal di dalam Alkitab cukup menarik saudara tentang namanya pendamai. Orang tuh kalau ngomong enak ya saudara ya. Yang sebagai korban ini nggak semudah itu bisa menerima saudara. Nah saya kasih kesaksian saudara. Kemarin itu kan saya pelayanan lapas saudara. Biasanya kami itu drop makanan aja dan konsumsi dan lain sebagainya. Tiba-tiba saya itu kenapa kok punya inisiatif, saya coba manggil mereka, saudara. Saya minta mereka kumpul, tak lihat, ternyata yang pernah kami layani kembali lagi, saudara. Loh ini nggak gampang loh, saudara. Karena di Filemon ini, Filemon sebagai majikan, Onesimus ini sebagai pengerja, saudara. Ketahuan, nyolong, saudara. Masuk penjara, ketemu Paulus, betul ya? Permintaan Paulus ini lo benar-benar saudara, berat loh saudara. Bisa saja Filemon ini berpikir ya kamu enak terima kembali. Kalau uang saya hilang 100 juta besok hilang 1 miliar bagaimana? Bahkan dalam Alkitab dikatakan bukan terima sebagai hamba loh saudara, tetapi sebagai saudara. Jadi uangmu uangku. Loh gak mudah loh saudara. Pas saya pelayanan di lapas itu ternyata loh orang ini balik mana ya saudara? Aduh sampai sini gede-gede kepala. Yang salah ini siapa sebenarnya? Ya karena mungkin ya bisa jadi keadaan sekarang memang susah saudara. Tetapi yang menariknya di dalam Filemon ini luar biasa saudara. Paulus bisa berkata apa yang dia berhutang itu ditanggung kepadaku. Hebat loh saudara. Saya lihat pengorbanan Paulus ini tidaklah mudah, tidaklah tidak semua orang bisa lakukan, saudara. Apa yang dia ambil segala sesuatunya ditanggungkan, bahkan tulisannya itu menarik, saudara. Ada satu kata
menjamin, aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Nah, saya percaya bahwa Paulus ini betul-betul yakin memang ada perubahan besar dalam kehidupan namanya Onesimus. Kalau nggak ada, saya percaya nggak menjamin, tapi kembali kepada firman ya saudara ya. Manusia itu bisa berubah, betul ya. Tetapi saya percaya Paulus ini tidak sembarangan saudara. Memberi namanya garansi atau jaminan kepada namanya Filemon kalau betul-betul orang ini bertobat saudara. Ya mungkin di sesi kedua nanti kita akan sharing kembali. Ya mungkin Bu Gembala bisa menambahkan. Tuhan memberkati. Ya. Halo, silakan Bu Gembala. Shalom, shalom, shalom. Puji Tuhan. Memang menerima lebih enak ya daripada berkorban ya. Betul? Secara manusia memang. Tapi firman Tuhan katakan lebih baik memberi daripada menerima. Ayo sekarang pilihan ada di tangan kita. Tapi saya percaya firman ini kita bisa lakukan karena ada Roh Kudus di dalam hidup kita yang memampukan kita melakukannya. Amin. Tidak mudah ngampuni orang, melupakan orang yang sudah nyakiti kita, tidak mudah. Ya. Tapi kita belajar dari sini, kita mendapat nilai kehidupan yang dicatat sama Tuhan. Puji Tuhan. Saya percaya firman tentang Filemon ini untuk bisa menerima Onesimus ini, kalau dia tidak percaya kepada Yesus, tidak melihat Paulus sebagai jaminannya, tidak mungkin dia mau menerima. Begitu juga hidup kita. Kita bisa diterima menjadi anak Allah karena pengorbanannya Yesus di atas kayu salib. Tanpa pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kita ini tidak mungkin jadi anaknya Allah. Tidak mungkin kita menjadi warga kerajaan Allah. Betul? Betul? Itu loh kasihnya Tuhan. Biar kita minta kasihnya Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Masuk dalam hidup kita. Belajar mengampuni, tapi untuk melupakan yang sudah-sudah itu tidak gampang. Ya, proses kehidupan. Ya, seperti saya belajar awal-awal pelayanan, saya dilatih mengampuni mertua saya. Tapi puji Tuhan, saya lulus. Itu bukan karena kuat gagah kita, tapi karena Roh Kudus yang memampukan kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa, berterima kasih kepada Tuhan. Kita diberi di dalam nama Bapa,